Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai kekontinuan dari sebuah fungsi. Namun kita tidak mempelajari mengenai bagaimana sifat kontinu, kemudian syaratnya apa. Kita akan mempelajari mengenai asal muasal dari sebuah fungsi itu kontinu, ya. Nah, untuk kasusnya, untuk memahami kasusnya, jadi diharapkan ini pertama kali ini kan ada kasus, ada sebuah kurva seperti ini mengenai jumlah produksi, kecepatan produksi waktu, ya, dimana di sini sumbu T-nya atau sumbu X-nya yang mendatar itu merupakan mewakili waktu, kemudian di sini adalah yang vertikal sumbu Y sebagai jumlah produksi sepatu yang dihasilkan. Nah, nanti kita akan mengetahui atau menyelidiki asal muasal dari prasyarat sebuah kekontinuan. Nah, kita lihat di sini bahwa pabrik ini itu dimulai dari pukul 8 sampai dengan 12, ya. Berarti otomatis titik 0 ini adalah pukul 8, 9, 10, 11, 12. Diingat. Nah, kemudian dari masing-masing waktu ini kemudian kita tarik ke atas, ternyata di atas itu di sumbu Y itu ternyata kita bisa menemukan jumlah sepatu yang dihasilkan. Misalkan pada saat pukul 8, ini kan belum, pada saat mulai berarti belum dihasilkan sepatu. Kemudian pada saat pukul 9 dihasilkan 20 buah. Pada saat pukul 10 dihasilkan 55. Nah, ini mestinya adalah kumulatifnya, ya. Bukan maksudnya 1 jam ini dapat 20, 1 jam ini dapat 55, enggak. Tapi ini adalah kumulatifnya. Seperti itu. Jadi mulai dari jam 8 ditambahkan dengan hasil produksi jam 9 itu adalah 55. Berikut juga pada pukul 11 dan 12. Nah, ceritanya itu diawali dari sini. Nah, dari masing-masing titik ini ada pukul 8 ya, titik O awal, P, Q, R, S itu kan mewakili sebuah koordinat. Nah, koordinat itu kan X, Y. Seperti ini. Nah, dan ternyata di sini ada beberapa macam titik. 1, 2, 3, 4. Permasalahannya adalah kita diminta untuk menentukan rata-rata produksi sepatu dari jam 9 sampai jam 11. Ini 8, ini 9. Nah, berarti mulainya adalah di titik P, 10, 11, berakhir pada titik R. Ya kan? Berarti titiknya adalah P, itu adalah 1,20, ya kan? Kemudian titik R itu adalah 3,64. Ini P pada pukul 9, ya. 09. Kemudian ini pukul 11. Nah, seperti ini. Nah, dari dua titik P dan R, P ke R, kita bisa membuat garis. Ingat materi tentang persamaan garis. Jika ada 2 buah titik, kita bisa membuat persamaan garis. Nah, untuk menentukan persamaan garis itu kita perlu apa? Perlu gradien. Ya, gradien. Atau di sini konteksnya yang nomor 1 ya. Nomor 1, gradien atau kemiringan garis PR. Loh, kenapa PR? Karena yang diuji adalah pukul 9 sampai 11. Berarti garisnya PR. Ingat, rumusan gradien itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini bisa juga. Kalau misalkan 1 dan 2-nya saya ganti P dan R. Berarti M sama dengan YR dikurangi YP per
XR dikurangi XP. Nah, berapa ini? Nah, sebentar saya geser ya. Nanti takutnya ketutup itu. Nah, ini tinggal dimasukkan. YR-nya adalah 64 dikurangi 20 dibagi XP. XR-nya adalah 3 kurangi 1 sama dengan 44/2 sama dengan 22. Nah, kemiringannya adalah 22. Kemudian yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini untuk menentukan rata-rata laju produksi sepatu dari jam 9 sampai dengan jam 11. Produksi dari jam 9 sampai dengan jam 11 adalah jumlah produksi 09 sampai dengan 11 adalah 44 buah. Kemudian selang waktunya atau delta T-nya adalah jelas 11.00 dikurangi 09 sama dengan 2 jam. Maka rata-rata produksi kita bisa tulis X ya. X sama dengan jumlah produksi dibagi delta T. 44/2 sama dengan 22 buah. Seperti itu. Nah, ternyata itu sama ya. Bandingkan kedua perhitungan tersebut apakah sama? Ternyata itu sama. Ya kan? Seperti itu. Jadi, dari membandingkan hasil ini kita bisa memperoleh bahwa rumusan gradien itu diperoleh dari masing-masing fungsi ini. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Ini sebenarnya pengantar ya, pengantar mengenai kekontinuan. Pak Jul tadi bilang salah, ini cerita dari kekontinuan, tapi ini adalah pengantarnya terlebih dahulu. Saya ilustrasikan seperti ini. Katakanlah ini X. Nah, ini kan bertambah. X plus delta X. Nah, berarti otomatis dari penambahan ke sini kan delta X ya. Nah, otomatis kalau kita mengevaluasi X ke dalam fungsinya itu kan berarti fx. Ya kan di sini fx. Kemudian ini kalau saya evaluasi itu kan juga sama dengan fx tambah delta x. Ya enggak? Nah, berarti ini tadi kan kasusnya P ke R ya. Ini katakanlah titiknya adalah P. Ini adalah titiknya adalah R. Nah, sesuai apa yang saya katakan tadi bahwa M gradien itu kan sama saja, berarti kan ini P itu titiknya adalah X, fx. R itu adalah X plus delta X, fx plus delta X. Nah, seperti ini. X plus delta X, fx plus delta X. Nah, maka M-nya itu sama saja F. Apa ini? X plus delta X dikurangi fx per X plus delta X kurung dikurangi delta X. Nah, ini kan bisa hilang. Nah, maka M sama dengan fx plus delta X dikurangi fx, ya kan, per sorry kok delta X toh ini, aduh salah, ini X ya,
Nah ini nanti hilang-hilang itu ini X-nya. Nah ini malah delta X-nya. Ini saya tulis ulang aja ya di sini ya. Saya tulis ulang. Jadinya adalah M sama dengan Fx plus delta X min Fx per X plus delta X dikurangi X. Coret-coret. Nah ini tinggal delta X seperti ini. Nah ini yang namanya definisi limit atau turunan itu sebenarnya ini. Definisi limitnya itu nanti sama dengan turunannya. Seperti itu. Nah ini kalau ini nilai gradien ini diambil nilai limitnya atau diambil definisi limitnya, itu nanti akan menjadi turunan. Nah materi setelah limit itu turunan. Seperti itu. Oke gitu ya. Saya rasa cukup ya. Ini nanti digunakan pada saat kalian belajar mengenai turunan. Ini materi gradien ini nanti akan dipelajari pada permasalahan turunan. Dengan catatan apa? Dengan catatan diambil nilai limitnya. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita cari sebuah fungsi ya, fungsi. Nah, sebuah fungsi kalau diturunkan pada turunan pertamanya itu akan menghasilkan nilai gradiennya atau nilai kemiringannya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pengantar mengenai limit. Berikut juga turunan yang kita peroleh dari definisi gradien. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.